Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya Irma Dia Ramadanti dengan NIM 201101040026. Kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Nah, Pancasila ini sendiri adalah pilar ideologis dari negara Indonesia. Nah, Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana 5 ideologi utama penyusun Pancasila ini merupakan 5 sila Pancasila yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Isi yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari kesaktian Pancasila nih, jadi pada tanggal 30 September 1965 terjadi suatu peristiwa yang mana dinamakan dengan G30 SPKI, yang mana insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang ada di belakangnya. Nah, pada hari itu ada 6 jenderal dan 1 kapten serta beberapa orang lainnya itu dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta, yang mana gejolak yang timbul dari akibat 30 SPK ini sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia, yang mana pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan G30 SPKI, dan mana tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Nah, Pancasila ini memiliki fungsi dan kedudukannya, yang mana yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keempat sebagai dasar negara Indonesia, yang kelima sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, yang keenam sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, dan yang terakhir yaitu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, untuk lambang-lambang pada sila Pancasila ini berbagai jenis, yang mana sila pertama itu dilambangkan dengan bintang emas. Simbol ini terletak di tengah perisai Garuda Pancasila, mana makna lambang bintang pada ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai simbol cahaya kerohanian dari Tuhan pada manusia. Nah, lambang yang kedua ini digambarkan dengan mata rantai emas yang berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk suatu lingkaran. Mata rantai segi 4 ini melambangkan laki-laki, sementara yang bulat ini melambangkan perempuan. Lambang sila yang kedua ini berupa mata rantai emas memiliki makna bahwa hubungan antar individu dan masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan ini dilakukan secara adil dan beradab, sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Nah, untuk lambang yang ketiga ini ada lambang pohon beringin. Simbol ini terletak pada bagian kiri atas perisai Garuda Pancasila. Sulur dan akar pohon beringin ini yang banyak dan menjalar melambangkan keberagaman suatu bangsa yang menjadi satu dalam nama Indonesia. Nah, lambang pohon beringin ini memiliki makna bahwa rakyat Indonesia menjadi bernaung di bawah satu naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk lambang yang keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki lambang kepala banteng, yang mana bermakna bahwa banteng ini merupakan hewan sosial dan suka berkumpul. Rakyat Indonesia berdiskusi dan bermusyawarat untuk melahirkan sebuah keputusan.
Nah, untuk lambang sila yang kelima yang terakhir berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas, melambangkan pangan dan sandang. Makna padi dan kapas ini adalah syarat utama negara yang adil, yakni bisa menjamin meratanya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Nah, untuk melakukan itu kan sebagai dasar negara Indonesia, ada butir-butir pengalaman Pancasila. Untuk sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini bisa dilakukan dengan pengamalan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, pengamalan untuk yang sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini bisa kita lakukan dengan saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, untuk pengamalan sila yang ketiga, kita bisa menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya, sila yang keempat, pengamalannya bisa dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, supaya tidak terjadi terpecah belahnya bangsa Indonesia. Nah, untuk yang kelima, pengamalannya bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka menolong kepada orang lain, dan menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menghargai dan mengapresiasi hasil karya orang lain. Itu saja penjelasan dari saya mengenai Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.